juga kita diskusi hari ini untuk riset. Oke, terima kasih Pak Dia. Ada lagi? Let's focus on the introduction first. Kira-kira apa yang harus ada di dalam sebuah introduction? Tadi ada background, ya, atau latar belakang. Lalu nanti akan ada research questions, ya, atau rumusan masalah. Kemudian struktur introduction apa lagi selain ini? Penelitian terdahulu, Ibu. Ah, apa gunanya kita menyatakan penelitian terdahulu? Untuk membandingkan, Bu, Membandingkan apa? penelitian yang kita mau lakukan. Mhm. Dan kelemahan-kelemahannya mungkin Bu, yang di penelitian Kelemahannya tersebut. previous researchers, ya, previous research. Kenapa kita perlu menyebutkan penelitian terdahulu? Mungkin ada sedikit theoretical framework, ya, untuk nanti dikaitkan sama di discussion, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kita jelasin di background atau latar belakang? Kita menjelaskan adanya masalah, gitu kan ya? Betul nggak? What is the Ibu. problem? What is the problem? Gitu kan ya? Research question nanti terakhir. And then, previous research kita gunakan untuk apa? Kita tahu nih ada masalah. Kemarin masalahnya adalah ternyata siswa sulit melakukan operasi eh, atau memahami bilangan negatif, lalu melakukan operasi tambah kurang. Lalu previous research gunanya untuk apa? Sebagai bahan evaluasi mungkin ya Bu ya. Evaluasi maksudnya gimana, Ramzi? Eh, dari penelitian yang sebelumnya tuh apa yang salah tuh dibenerin atau yang kurang tuh kita tambahin di penelitian yang sekarang gitu Bu. Iya, jadi basically previous research we want to show what have been done by previous research to address the problem. Kan gitu ya. Kalau kita punya masalah, as sebagai seseorang yang kita biasa berpikir ilmiah, biasanya untuk menyelesaikan masalah kan kita melihat dulu apa sih yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Bisa jadi apa yang mau kita lakukan itu udah dilakukan oleh orang sebelumnya, gitu. Sehingga apa relevansinya kita melakukan penelitian ini, gitu kan ya. Jadi kita harus juga melihat apa yang peneliti terdahulu sudah lakukan. Seperti Ibu pernah bilang ya, a researcher is standing on a giant shoulder. Pernah nggak Ibu bilang gitu? Sebagai seorang peneliti, kita itu berdiri di atas pundaknya giant. Pundaknya apa? Raksasa. Kenapa pundaknya raksasa? Karena pundaknya raksasa itu dianggap sebagai penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga kita nggak berdiri sendiri. Jadi penelitian terdahulu itu memberikan kita informasi apa sih yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Setelah kita memaparkan penelitian terdahulu, setelah kita membaca penelitian terdahulu, maka kemudian apa lagi? Di latar belakang biasanya apa lagi? Masalah Keterbaruan udah dikatakan. Iya, keterbaruan itu biasanya berkaitan dengan adanya gap. Gap itu jurang. Ya, ketika ada masalah, ya, gap between the problems and solutions. Ya kan? Intinya kalau kita melakukan penelitian kan kita mau cari solusi ya. Ketika ada masalah, lalu peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian nih, solusinya A sampai Z. Tapi ternyata di antara masalah itu masih ada masalah yang tersisa yang belum dicari solusinya. Nah, itulah yang nanti akan menjadi novelty atau keterbaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Ya, dari situlah nanti muncul research questions.
Jadi penelitian ini ingin menyelesaikan atau menjawab masalah yang masih menjadi gap tadi. Kan kira-kira logikanya gitu ya. Jadi introduction itu sebetulnya bentuknya adalah argumentation. Bagaimana si researcher membuat argumentasi mengapa apa namanya why the research matters atau why it is important. Jadi apa pentingnya penelitian kamu? What matters gitu ya dari penelitian itu. Nah, itu perlu ada argumentasi di bagian introduction. Nah, kemudian di method baru kita beralih ke method. Untuk introduction ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi cara berpikirnya ketika kita membaca intro, kita bisa menemukan argumentasi dari si penulis ya. Argumentasi dari si autor. Apakah penelitian ini relevansinya apa sih? Pentingnya apa sih? Ingin menjawab masalah apa sih? Nah, itu kan ya. Jadi kalau kita bicara background, ya background itu ini yang kita bahas. Ya, ada masalah, sejauh mana masalah itu sudah diselesaikan, gap apa yang masih belum terselesaikan? Itu yang mau dijawab oleh penelitian dalam sebuah yang dipresentasikan dalam sebuah paper biasanya. Oke, any questions for the introduction? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Yes, Kurnia, silakan. Kalau misalnya kita ternyata neliti yang pertama kali buat di bidang itu, Bu, berarti previous research-nya kita ambil dari apa, kira-kira, Bu? Kalau misalnya kita nggak nemu atau nggak, kalau misalnya nggak pertama, nggak nemu previous research-nya, Bu. Ya, jadi hmm, although this is probably a very rare situation ya, mungkin itu situasi yang jarang banget terjadi gitu ya Kurnia. Tapi kalau kamu mungkin mahasiswa S3, doctoral student mungkin aja bisa gitu ya. Tapi apa namanya? As a beginner researcher biasanya kita nggak memulai dari nol. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kita yang baru pertama meneliti. Nah, tentunya apa yang kita teliti itu kan sebetulnya ada keterkaitan sama konsep-konsep yang lain ya. Nah, kita bisa memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan apa yang mau kita teliti. Ya, karena kita kan memang apa namanya memerlukan teori saat kita mau melakukan penelitian. Jadi pasti ada teori yang berkaitan dengan aspek yang mau diteliti, bukan yang nol sama sekali gitu. Gitu. Tapi itu sangat kasus yang sangat jarang biasanya ketika kamu betul-betul meneliti dari nol. Atau jangan-jangan itu adalah keterbatasannya peneliti karena tidak melakukan studi literatur yang cukup. Biasanya gitu. Masalahnya adalah karena kamu tidak melakukan studi literatur yang cukup, sehingga kamu nggak menemukan teorinya, atau itu memang betul-betul sesuatu hal yang baru gitu ya. Nah, biasanya as a beginner researcher, masalah kita di yang pertama itu. Kita tidak melakukan studi literatur yang cukup dalam, sehingga tidak bisa menemukan teorinya, begitu. Jadi bukan berarti belum ada, tapi kitanya yang proses searching literaturnya masih kurang. Oke, ada lagi yang mau ditanya? I think introduction is one of the most important parts in a scientific paper. Nanti kalau kamu nulis skripsi, ini kan bab 1 letaknya di awal ya. But dalam kenyataannya saat kamu nulis intro atau bab satu itu tidak harus selesai kamu tulis secara utuh, secara sempurna di awal penelitian. Sometimes kamu baru nulis draft bab 1, lalu kamu lanjut ke bab 2 untuk mengklarify teorinya. Kalau kamu ini kalau kita bicara soal menulis proposal skripsi ya, kamu cari definisi tentang konsep-konsep yang mau diteliti di penelitian kamu. Maka kamu masuk ke bab 3. Lalu kamu bisa aja balik ke bab 1 untuk memperbaiki isi bab 1 kamu. Jadi dalam proses menulis itu bukan proses yang linier, bukan proses yang terorder di mana kamu harus nyelesain bab 1 dulu secara utuh, baru bisa lanjut ke bab 2. Nggak seperti itu ya. Jadi ini adalah proses yang dinamis, yang bolak-balik, di mana peneliti itu biasanya saat membaca literatur, teori, oh dia menambahkan argumen lagi di bab 1. Gitu. Ya.
Ada lagi yang mau ditanya terkait introduction part? Now let's move on to the method section. Sekarang kalau di method tadi, apa yang kita bahas biasanya di method? Intro tadi membahas masalah, maka method membahas apa? Data, Gimana Agnia? Data collection. data collection, partisipan, Data collection ini nanti melibatkan participants, terus instrumen Instrumen. penelitiannya. oke, terus Terus di situ kan ada dia menggunakan interview juga ya Bu. Dilakukan setelah Iya. proses. oke. Tapi ini basically method itu bicara apa sih? Kalau tadi introduction itu bicara latar belakang masalah, what's the problem? Apa masalahnya dan bagaimana masalah itu sudah coba diatasi dan bagaimana penelitian ini mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka metode ini bicara tentang pertanyaan besar how. How itu kan bagaimana ya? How do you answer the questions? Questions yang tadi ada di intro, betul nggak? Jadi pertanyaan pada metode harus menjawab pertanyaan how. Kalau pertanyaan penelitian udah di-mention di introduction tadi kan ya, sebagai contoh di paper Ibu ada 2 pertanyaan penelitian, maka di metode itu menjelaskan bagaimana sih kita mau jawab masalah tersebut gitu. Nah, di situ perlu ada penjelasan tentang data collection ya. Data collection berarti kan berkait sama kalau kualitatif partisipan. Lalu ada data analysis method ya kan? Biasanya ini data collection method, data analysis method sama dijelaskan apa namanya? Research approach-nya. Kalau di penelitian Ibu, research approach-nya apa? Quanti or quali ya? Kualitatif ya? Nah, di penelitian Ibu memang di situ penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif tentu kamu akan melihat adanya apa namanya rumus-rumus statistik, uji T, regresi dan seterusnya gitu ya kalau kuantitatif. Nah, ini nanti jenis penelitian juga berpengaruh bagaimana hasil penelitian dipaparkan. Mungkin kalian sudah coba lihat-lihat bentuk-bentuk paper ya. Pasti akan beda tuh. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Data collection method juga menyesuaikan. Kalau kuantitatif, maka dia ada populasi, ada sampel, ada teknik pengambilan sampel itu juga harus dijelaskan, ya. Dan instrumen merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, ya. Dan data analisis biasanya terkait dengan uji statistik kalau kuantitatif. Apalagi yang harus ada di metode? Kalau kemarin itu terkait di mana penelitian yang dilakukan itu berkaitan dengan partisipan ya, partisipan. Apalagi yang harus ada di metode? Prosedur, Bu. Prosedur apa? Prosedur penelitian. Prosedur penelitian seperti apa contohnya? Contoh misal di awal tuh melakukan apa kan kalau di paper yang Ibu kasih kan awalnya dia ada pretestnya ya Bu. Lalu ada Hmm, intervensi, baru ada post test dan wawancara. mm-mm. Jadi ada alur dari penelitian. Iya, betul. Ada juga penelitian yang menjelaskan prosedurnya, betul, atau tahapannya, tahap-tahapannya dia ngapain gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan paper Ibu itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah eh, penelitian yang besar gitu, di mana memang penelitian besarnya tidak dijelaskan di paper itu. Jadi penelitian besarnya adalah penelitian design research, melibatkan 25 anak, tapi yang dibahas di paper itu hanya analisis, jadi part of the results ya. Sebagian siswanya ibu ambil 3 anak untuk dianalisis bagaimana dia menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan.
Nah, tapi kalau dalam tahapan penelitian yang lebih besarnya, betul ada tahapannya dari mulai apa? Kalau di R, kalau kalian pernah dengar design research, di situ ada tahap pertama designing, ya. Makanya di paper ibu ada satu subsection sebelum method bicara tentang instructional design ya. Nah, desain itu yang akan diterapkan di sekolah, teaching experiment. Seperti itu. Oke, ada lagi untuk method. Nah, sekarang kita lihat result. Apa yang tadi kamu pelajari setelah melihat video? What is result? Penyajian datanya, Bu. Penyajian data. Maksudnya penyajian data. Data dari mana? Data yang diambil dari mana? Data dari penelitian itu. Penyajian data penelitian. Data yang didapat dari hasil penelitian ya. Iya, Ibu. Kalau dalam penelitian Ibu yang sudah kamu baca, datanya berbentuk apa? Hasil gambar anaknya bukan, Bu? Ya, bentuk datanya adalah jawaban siswa. Betul. Apalagi? Apalagi? Jawaban siswa bisa dalam bentuk apa namanya? Gambar ya, Hasil atau wawancara, Bu. tulisan. Kalau wawancaranya, Bu? Yes, tulisan, kemudian hasil wawancara atau hasil observasi pada saat gurunya berkeliling gitu memperhatikan dia mengerjakan soal ya, itu bagian dari bentuk datanya, hasil observasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif, datanya berbentuk apa? Diagram, Diagram tabel. itu menggambarkan apa? Misalkan penelitian kuantitatif ingin meneliti pengaruh penggunaan the Hollow model terhadap eh, peningkatan pemahaman siswa pada soal penjumlahan pengurangan bilangan bulat gitu. Maka data yang akan dianalisis bentuknya apa? Pas kamu searching paper ada nggak? Ya gimana Syifa? Datanya adalah apa? Gimana? Angka Mungkin kan? Angka nggak sih, Bu? angka siswa yang Atau bisa atau tidak bisa menggunakan Mongholo model ya, Bu. Oke, kalau penelitian kuantitatif, kita kan ingin menguji pengaruh model ini terhadap eh, kemampuan siswa ya. Nah, data yang kita ambil itu berupa angka atau nilai. Maka guru memberikan intervensi pembelajaran dengan Monholo, kemudian dia memberikan soal, lalu dilihat hasil jawaban anaknya. Nilai angka itulah yang nanti akan diuji secara statistik. Kalau ingin dibandingkan dengan apa namanya kelas lain yang tidak menggunakan Monholo, nanti dibandingkan nilainya. Apakah terjadi perbedaan yang signifikan antara kelas yang pakai Monholo dengan kelas yang tanpa Monholo. Jadi angka itu yang dianalisis. Angka itu merupakan datanya dan nanti dianalisis untuk menunjukkan hasilnya seperti itu. Jadi itu bedanya kuanti sama kualitatif ya. Kamu harus tahu nanti kalau baca paper kuantitatif maka angka-angka yang akan dianalisis. Datanya berupa angka. Kemudian tadi hasil kamu menonton video apalagi yang bisa kamu sampaikan tentang result? Result itu menyajikan data penelitian. Habis itu apalagi? Nah, ingat nggak pas awal-awal kita melihat struktur paper, pas awal pertemuan gitu ya. Kalau kamu buka paper, kamu cari paper, lalu yang pertama kamu lihat kan judul ya. Habis judul apa? tujuannya, tujuan penelitian. Judul. Oke, tujuan boleh. Terus apa lagi?
Nama peneliti, menyelesaikan masalah. Gimana? nama peneliti, lalu abstrak. Mm-mm. Kalau kita ingin memahami kontennya, kita jarang biasanya ngelihat nama peneliti. Tapi kalau kita mau tahu kualitas papernya, kita bisa lihat, oh yang neliti ini orang penting di bidang ini. Maka bisa kita katakan papernya bagus gitu ya. Tapi biasanya kita lihat juga nama peneliti walaupun tidak selalu. Tapi saat kita buka paper, kita lihat judul, kita lihat abstrak, di mana di abstrak itu dibahas tujuannya, metodenya, hasilnya. Tapi juga yang nggak kalah penting kita lihat apa? Keywords. Apa? Apa nama kamu? Keywords. Keywords ya, itu bagian dari abstrak ya. Yang tidak kalah penting adalah kamu harus lihat the structure of the paper. Kenapa? Karena kalau kamu baca strukturnya, kamu tahu gambaran besar dari paper itu. Secara umum, structure of a paper itu apa sih kemarin? Gue lanjut di sini. Secara umum, the structure of the paper itu strukturnya apa? Abstrak. Ya, Judul pernah dengar ini nggak? Introduction, method, result. Pernah dengar istilah IMRAT? Pernah? Belum. Baru dengar Bu. Sorry. I itu adalah intro, terus methods, lalu Result. discussion. Kan ini kan struktur ini dulu kita pahami. Intro, methods, result, discussion. Lalu nanti di intro ini apakah dia ada sub judulnya, subheadings. Jadi kita lihat headingsnya dan subheadingsnya. Misalkan di intro. Di intro itu dia ada subheadingsnya nggak? Sub-sub judul nggak? Kayak kemarin di paper ibu kan ada sub-sub judul itu yang membahas tentang theoretical framework ya. Lalu di methods ada subheadingsnya nggak? Kalau headingsnya kan method, result, discussion. Under the methods ada subheadings kemarin ya. Ada participant, ada data collection. Nah sekarang ketika kita bicara result, subheadingsnya itu gunanya untuk apa? Di result di bagian hasil ada nggak subheadingsnya yang kamu lihat di paper ibu? Ada subjudul nggak? Ada Ibu. Ada Ibu. Apa subjudulnya? Boleh nggak kamu bacain? The lens analogy for solving integer addition x plus minus y and minus x plus y where x lebih besar daripada y gitu bukan? Oke, gini ya. And so on ya. Terus subjudul kedua apa? The Dedekind strategy for solving integer subtraction. Bla 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 gitu kan ya. Ada lagi subjudul ketiga? Ada Bu, making sense of the rules. Oke. Rules-nya dijelasin apa aja ya. Ada lagi subjudul selanjutnya? Tiga. Sudah Ada 3. lagi nggak? Tiga ya. Nah, ini subheadings di dalam result yang mau kita bahas hari ini, result and discussion. Jadi, berkaitan sama video yang tadi kamu lihat, coba. Biasanya penyusunan subheadings ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ayo, berdasarkan apa? Coba tadi lihat video yang tadi. Yang kira-kira 3-4 menit tadi ya. Ketika seorang author atau researcher menuliskan, membuat struktur
menuliskan findings atau result, itu kan ada sub-sub judulnya. How do they present? Bagaimana mereka mempresentasikan resultnya? Kalau dari video tadi apa? Oke, coba ya kita lihat ya. Supaya ini udah jauh. Kita lihat bagian result. Supaya nanti kalau kalian lihat apa namanya? Paper ya. Oke, udah kelihatan slide-nya? Sudah, Ibu. Oke. It's important to report the results of your study before you start discussing their meaning. This gives the reader a clear idea of exactly what you found and keeps the data itself separate from your interpretation of it. In some types of qualitative research, such as ethnography, you might not need a separate results chapter, as the results of the study are often woven together with the discussion. Oke, di bagian ini apa yang dikatakan? Ayo, dijelaskan aja apa yang dia baru jelasin. Apa yang- Penting untuk apa tuh namanya menaruh hasil data dulu dibandingin interpretasi hasil datanya tadi, Bu. Yes, jadi dia apa namanya? Di sini dijelaskan bahwa pada qualitative study biasanya result and discussion itu digabung. Tapi pada quantitative study biasanya result sama interpretation itu dipisah. Kenapa? Kalau kuantitatif result itu kan berkaitan sama angka-angka ya. Data-data berupa angka Mean gitu kan, standard deviation, lalu uji T dan seterusnya kan angka. Nanti interpretasinya akan dijelaskan di separate section kalau kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif dia biasanya digabung. Makanya di paper Ibu itu judulnya result and discussion ya. Nah, nanti kalau kamu mencari paper yang metodenya kuantitatif biasanya dipisah. Kita lihat lagi. For quantitative research, you'll usually be dealing with statistical results. You can structure these results around your research question or hypotheses. For each question or hypothesis, present the following. A reminder of the Oke, for quantitative research biasanya distruktur dengan cara apa? Strukturnya menggunakan apa tadi dia bilang? Strukturnya menggunakan? Research dan hypothesis, Bu. Ya, betul. Baru. Betul. Jadi kamu bisa menggunakan research questions untuk menstruktur resultnya. Jadi kalau kamu baca findings atau result, kamu harus kembali lagi ke rumusan masalah, apa yang ditanyakan di research questions. Atau kalau kuantitatif, maka apa yang dihipotesiskan. Karena penting untuk kita mengetahui struktur dari presentasi paper tersebut ya. Nah, ini tadi tentang kuantitatifnya. summary of each result, including relevant descriptive statistics like means and standard deviations, and inferential statistics like t-scores, degrees of freedom, and p-values. These numbers are often placed in parentheses. Not sure what these numbers mean? You can find numerous step-by-step articles explaining statistical analysis in Scriber's knowledge base. Just click here. And a brief statement of how the result relates to the question or whether the hypothesis was supported. Make sure to include all relevant results, both positive and negative. If you have results that didn't fit with your expectation, include these too, but do not speculate on their meaning or consequences. This should be saved for the discussion or conclusion. Oke, barusan apa tadi? Jadi ketika ada data, ini kalau kita bicara kuantitatif ya, ada data, kita jangan langsung membahas meaning atau interpretasi datanya, atau konsekuensi atau implikasi dari data tersebut. Karena di bagian data kita hanya menyajikan data, kita tidak mengartikan data tersebut. Nanti di bagian terpisah di discussion baru dibahas. Itu kalau untuk kuantitatif ya. Nah, ini tadi penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat yang kualitatif. Research, the results might not all be directly related to specific hypotheses. In this case, you can structure your results section around key themes or topics that emerge from the analysis of the data. For Oke, apa tadi yang baru disebut? Kan kita lagi bicara struktur ya, bagaimana sebuah paper menstruktur
hasilnya atau findingsnya. Apa yang digunakan di sini? Key themes sama topik, Bu. Yes. Tema kunci atau topik yang muncul saat analisis. Jadi tadi ada 3 subjudul kan ya di paper Ibu ya. Berarti topiknya atau tema kuncinya apa tadi? Kata kuncinya apa yang muncul? Ada landslide analogy for addition, ada digging strategy for subtraction. Nah, tema ketiga ada subjudul 3, making sense of the rules. Kenapa itu muncul? Karena untuk menjawab masalah bahwa pada umumnya siswa itu kan memahami aturan, misalkan min plus itu kan karena memang mereka hafal ya. Misalkan 4 dikurang min 3 jadi 4 plus 3. Kenapa? Karena min ketemu min jadi plus. Kan jawabannya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena begitu gurunya ngajarin seperti itu. Tapi dengan metode Mount Hollow, model Mount Hollow, mereka bisa menjelaskan dengan analogi Mount Hollow. Kenapa 4 dikurang negatif 3 jadi 4 tambah 3. Itu bisa digambarkan dengan ilustrasi Mount Hollow. Nah, jadi pada penelitian kualitatif biasanya paparan hasil penelitian itu di-structure, diorganize dengan menggunakan tema atau key themes yang muncul saat analisis. Key themes or topics that emerge from the analysis of the data. For each theme, make general observations about what the data showed and present relevant quotations. For example, you might mention recurring points of agreement or disagreement, patterns and trends, and individual responses that were particularly significant to your research question. Further information, such as full transcripts of your interviews, can be included in an appendix. As you can see from the examples earlier, the results section is written in the past tense. Make sure to keep this in mind. Now that the result Oke, now let's look at the paper ya. Kita lihat papernya sama-sama ya. Bagian result. Sekarang giliran kalian mengomentari paper yang sudah kalian baca. Oke, silakan. Ibu buat 1 page aja. Kemarin kita udah bahas ini, lalu kita masuk ke results and discussion. Ada yang mau komentar? Silakan. Atau ingin meng-highlight some points from the result and discussion? Ibu beri kesempatan. Ayo. Taraka, mungkin ada yang mau disampaikan, Taraka Tabina? Mungkin kalau dari paragraf pertama itu ingin menyampaikan bahwa section ini akan menjelaskan mendeskripsikan analisis dari murid-murid mengenai landslide dan yang landslide dan digging strategi, Bu. Cuma itu doang. Oke. Kamu udah baca kan ya? Semua udah baca papernya kan ya? Ya, you can give comments for the result and discussion section as a whole. Secara keseluruhan, bagian mana yang ingin kalian cermati? Apakah struktur secara keseluruhan atau mungkin beberapa part yang spesifik? Silakan. Karena di sini habis result and discussion langsung conclusion. Tadi kita belum bahas discussion itu apa ya? Belum bahas kan ya? Nah, sekarang kita fokus ke resultnya dulu agar nanti kamu bisa lihat bedanya apa sama discussion. Judulnya kan digabung, tapi pasti ada yang membedakan yang mana yang diskusi, yang mana yang result. Yuk, silakan. Paling tidak bisa diceritakan how do you understand this paper gitu aja.
Mungkin kalau saya boleh memberikan brief overview sedikit doang mengenai bagian result and discussion yang saya lihat dari hasil NP1, NP2, dan NP3 itu mereka punya hasil cara masing-masing walaupun menggunakan translate sama digging teknik. Misalnya contoh di NP3 yang Ibu ini di gambar yang dilihat di sini, NP1 mungkin membuat Seven Hollows sama 21 Months itu secara individual. Ntar tadi kalau nggak salah saya lihat juga ada yang membuat mount-nya itu satu mount untuk 100 apa 100 nomor, jadi nggak perlu gambar banyak-banyak. Dan di sini dilihat NP3 itu cuma nggak gambar masing satu mount untuk dua nomor yang tertara di soal, Bu. Itu sih kalau yang saya lihat yang mungkin lumayan menarik menurut saya. Oke, dari gambar ya. Jadi kebetulan Taraka mencermati gambarnya. Jadi sekalian aja memang biasanya dalam paper gambar atau tabel itu ditampilkan memang dengan maksud untuk menarik perhatian the reader, pembaca. Dan biasanya pemilihan gambar atau tabel memang dipastikan bahwa yang akan ditampilkan itu penting. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian nulis paper terlalu banyak gambar sama tabel yang disampaikan sehingga pembaca nggak tahu lagi mana yang penting gitu. Jadi ketika udah menampilkan tabel, ketika udah menampilkan diagram atau gambar, maka itu pasti apa namanya salah satu yang menjadi attention dari paper tersebut gitu. Nah, ini kebetulan ada gambar yang merupakan coret-coretan siswa dalam menyelesaikan soal. Nah, karena memang di sini hasilnya itu kaitannya erat sekali dengan visual representation ya, representasi visual dalam bentuk gambar. Ayo, masa nggak ada yang komen lagi nih? Kalian baca apa enggak nih? Sulit ya kalau kalian nggak mau komen, maka kita nggak ada diskusi. Kalau, bentar. Oh iya Bu, izin bertanya mengenai paper Ibu. Eh, yang di bagian wawancara itu kan saya lihat bahwa anak-anak menggunakan broken English itu sengaja atau tidak disengaja. Contohnya seperti anak-anaknya emang dalam bahasa Indonesia masih kurang mahir dan ditranslasikan sebagai menjadi anaknya juga kurang mahir dalam bahasa Inggris atau gimana, Bu? Maksudnya broken English itu apa? Bahasa Inggrisnya mungkin secara penggunaan kalimat masih kurang kurang tepat. Yang misalnya di interviewnya di NP3 waktu interview. Yang mana? Ini Yang ini misalkan? ya ini interviewnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, Bu? Tapi ditranslasikan. Contoh broken Englishnya yang mana misalkan? Di mana ya? Tadi saya lihat. Mungkin bukan broken English tapi apa tadi? Saya tadi juga lupa ngeliatnya di mana, Bu. Pokoknya yes, MP3 murid-muridnya mungkin menggunakan bahasa Inggris yang penggunaan katanya masih agak emang kayak anak kecil itu disengaja atau tidak sih? Pertanyaan saya cuma Oke, itu. good. Ya, good observation, Taraka. Jadi kalau kita lihat di sini, the transcript presented in the following section is a translated version from bahasa Indonesia. Karena interviewnya memang dalam bahasa Indonesia. Jadi conversation antara guru dan murid itu bahasa Indonesia. Yang ditampilkan di paper ini itu translasi yang dilakukan oleh autor. Nah, mungkin bahasanya dan karena ini interview atau conversation antara guru dan siswa dan di mana siswa itu menggunakan bahasanya mereka. Jadi di sini di translasi ini mencoba mengcapture bahasa yang memang digunakan oleh siswa. Kemudian kalau kamu perhatikan itu ada ups gitu kan ya. Itu memang ada ekspresi di mana siswa itu realizing something gitu. Ya, jadi ups, I need to cross out this neck. Jadi dia memang mau ngomong tapi belum selesai. Itu makanya di situ ditulis titik-titik dan dikasih tanda kurung.
ingin mengucapkan bilangan negatif tapi terdengar tidak yakin. Jadi dalam penulisan transkrip pun kita memang perlu memasukkan suasana psikologisnya ya pada saat conversation ini dilangsungkan gitu. Bahkan di sini pakai tanda seru misalkan, "Oops, no, this one," gitu. Itu menandakan bahwa memang pada saat dia ngomong itu si NP3 seperti aha moment gitu loh. Jadi memang kata-katanya kata-kata yang disesuaikan dengan apa yang diucapkan oleh si anak tersebut. Seperti itu. Transcription juga salah satu bentuk bukti yang penting ya kalau dalam penelitian kualitatif ya. Transkrip, drawings, seperti itu. Sekarang bagian discussion-nya mana? Apa bedanya result sama discussion? Coba. Tadi kan judulnya result and discussion. Siapa bisa komen? Tadi kan udah lihat video yang di-share. Apa perlu kita lihat sama-sama lagi videonya? Mana tadi ya? Bukan yang ini ya, ini ya. Oke, discussion section. I want you to take notes ya. Silakan dicatat ya apa yang kamu bisa pahami dari sini ya. Supaya nanti pas diskusi kita nggak perlu lihat ke video lagi. Jadi discussion section, explain and evaluate the findings ya. Explaining and evaluating what you found, showing how it relates to your literature review and research questions, and making an argument in support of your overall conclusion. Hi, I'm Jessica from Scriber, here to help you achieve your academic goals. There are many different ways to write the discussion section, but you can focus it around 4 key elements. Let's dive into them. Now, to start your discussion chapter, you should state your research problem again and concisely summarize your main findings in a paragraph. So something like, the results indicate that. Then you can move on to the focus. First, give your interpretations. In other words, what do the results mean? It's important to spell out their significance for the reader and show exactly how they answer your research questions. Here are some typical approaches to interpreting the data. Identifying the correlations, patterns, and relationships among the data. Discussing whether the results met your expectations or supported your hypotheses. It might sound like this. In line with the hypothesis, here's just one example I'm showing you, but there are more in our Knowledge Base article. Check them out here. Second, discuss the implications. So what has your research contributed and why should the readers care? You should also show how your findings fit with existing knowledge and what consequences they have for theory or practice. Here are some questions you can ask yourself. Do your results agree with previous research? If so, what do they add to it? Are your findings very different from other studies? If so, why might this be? Do the results support or challenge existing theories? Are there any practical implications? Here's how you can discuss the implications. The experiment provides a new insight into the relationship between. Third, acknowledge the limitations. Even the best research has some limitations, and acknowledging these is important to demonstrate your credibility. Limitations aren't about listing errors. They provide an accurate picture of what can and cannot be concluded from your study. Limitations might be due to your overall research design, your methods or samples, or unanticipated obstacles that emerge during the research process. After noting the limitations, you can reiterate why the results are nonetheless valid for the purpose of answering your research questions. For example, it is beyond the scope of the study to address the question of. Finally, state your recommendations. Based on the discussion of your results, you can make recommendations for practical implementation or further research. Suggestions for further research can lead directly from the limitations. Don't just state that more studies should be done. Give concrete ideas for how future work can build on areas that your own research was unable to address, like the example here.
Further research is required to establish whether X is a factor in. We also have a checklist to help you write the discussion section easily. Just click this link here. If you find this video helpful, don't be stingy with your like. Oke, apa tadi yang dibahas atau harus ada dalam sebuah discussion? Yang pertama itu biasanya tadi antara penelitian sebelumnya dan penelitian ibu kira-kira sama atau enggak gitu. Apakah penelitiannya berlawanan atau bertolak belakang? Jika seandainya sama, apa yang ditambahin? Terus kalau bertolak belakang, apa yang kira-kira beda? Itu discussion Oke. pertama saya lihat tadi itu. Bentar ya. Oke, ulang-ulang ya. Oke, saya ulang ya, dia. Jadi tadi yang saya lihat poin pertamanya itu, kalau dalam discussion itu kan setelah mendapatkan result, tapi kita juga ngebandingin sama penelitian-penelitian sebelumnya yang jadi referensi kita sebelumnya gitu di introduction. Terus kita bandingin, ini kira-kira maksudnya di penelitian kita ini sama penelitian sebelumnya kira-kira sejajar atau beda. Kalau sejajar, kira-kira apa nih yang ditambahin atau penambahan apa yang ada di penelitian kita. Kalau berbeda, kira-kira apa yang menjadi alasan dan bisa menjadi berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Iya, jadi intinya di discussion kita menjelaskan contribution atau implication ya dari penelitian yang dilakukan. Apakah hasil penelitian kita agree ya, disagree, kan intinya itu ya tadi ya. Disagree with previous research atau agree with previous research atau mungkin contradicts with existing theory tadi kan gitu ya. Nah, jadi caranya kita menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penelitian, kalau di penelitian kuantitatif, karena video tadi kan juga menjelaskan dari segi penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitiannya kuantitatif, tadi dia melihat apanya tadi? Relationships ya, between concept. Tergantung konsep apa yang lagi diteliti di situ. Caranya bisa lihat patterns yang muncul dan seterusnya gitu kan ya tadi ya. Nah, itu dijelaskan tuh, misalkan dari hasil uji statistik, apa namanya, nilai ini berkolerasi positif dengan nilai ini, yang artinya bla bla bla. Jadi itu diinterpretasikan. Data-data itu, hasil-hasil itu diinterpretasikan, dijelaskan. Tapi kalau di apa penelitian kualitatif kan nggak ada data statistik ya. Jadi results yang udah dipaparkan tadi secara deskriptif, kita jelaskan kontribusinya apa ke teori yang ada. Kan gitu ya. Apakah dia, apa namanya, eh tadi sejalan, agree, disagree gitu ya, atau mungkin contradicts, atau mungkin dia menjelaskan kontribusi atau implikasi praktis. Nah, sekarang kita kembali ke paper yang milik Ibu. Silakan, kamu bisa highlight bagian mana sih discussion-nya dari paper ini, paragraf berapa, halaman berapa, karena dia integrated ya di bagian result ya. Kamu bisa kasih tahu ada di paragraf yang mana, halaman berapa? Ibu izin. Ya, yang mana Yoga? Kalau dari saya sendiri sih itu ada di halaman apa tadi? Halaman apa ya? Itu Bu yang di subjudul The Line Slate Analogy for Solving Integral Addition yang di awal. Halamannya aja. 370 Halamannya berapa? 373 ya. Oke, 373 terus Di paragraf kedua itu masuknya discussion bukan kira-kira Bu, yang the landslide analogy proof to be an effective tool for our student in meaningful solving addition problem involving positive and negative integer even when dealing with large numerical value, notably NP3 identified as a low performing
student was able to utilize the Mount Hollow model to reflect on his initial response and subsequently correct procedural errors. Itu Bu, kalau menurut saya. Karena di atas kan kita di paragraf sebelumnya kan ngebahas tentang resultnya. Nah, kalau menurut saya di paragraf selanjutnya ini baru ngebahas tentang discussion-nya, apa yang dihasilkan dari result tersebut. Itu Bu. Ya, oke. Ya, good observation, Rahmat Yoga. Di atas betul sekali. Exactly on top of this paragraph, kita lihat ini hasil yang didapatkan. Ya kan, dari penelitian kita punya hasil, Ibu rapikan, Ibu struktur dalam kategori apa namanya? Kategori based on student NP1, NP2, NP3, lalu Ibu kategorikan based on the problem types gitu kan ya. Sehingga kita bisa bandingin strategi antara satu anak dan siswa lainnya gitu kan ya. Bahwa ketiga anak ini menggunakan Mount Hollow bahkan untuk soal-soal yang angkanya besar. Negatif 100. Itu kan kita nggak mungkin gambar satu-satu 100 kali ya. Walaupun di situ kelihatan di beberapa soal, di soal sebelumnya ada anak masih gambar sebanyak 21 bukit. Nah, artinya ini hasil, result sudah dipaparkan, ini loh hasilnya NP1, NP2, NP3. Nah, di bawahnya itu dua paragraf terakhir di halaman ini, betul, itu menjelaskan atau apa namanya, menginterpretasikan atau pencet. Jadi di paragraf ini menjelaskan bagaimana hasil tadi menjawab masalah penelitian yang diajukan di bab 1 atau di introduction. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita ketahui bahwa oh ini bagian dari discussion-nya? Apa lagi? Tadi ada data dia pakai Mount Hollow, kemudian di paragraf ini tadi dijelaskan atau diinterpretasikan bahwa oh ternyata NP3 aja yang low performing student dia bisa loh pakai Mount Hollow. Dia bisa loh secara intuitif membayangkan ini adalah bukit dan lembah gitu kan ya. Sehingga dia bisa memperbaiki yang tadi awalnya dia salah karena dia nggak lihat tandanya mungkin, kemudian dia pakai pemahaman bukit dan lembah, dia bisa memperbaiki kesalahan yang di awal. Itu interpretasi dari hasil yang dipaparkan di atas. Lalu kaitannya dengan penelitian terdahulu, apakah ini agree atau disagree posisinya? Posisinya agree atau disagree? Is the landed commonly observed strategy for feminism? Agree, Bu. Yang mana? Dari mana kita tahu bahwa hasil ini agree dengan previous research? Saya nemunya di bagian this reasoning aligns with commonly observed strategies for determining the sum of the positive and negative integers. Aligns, bagian aligns ya. Yes, jadi dengan kata di situ kita bisa nemu ada kata aligns with, ya. This reasoning aligns with commonly observed strategies, bla bla bla, as documented in previous studies. Jadi di sini, di paragraf ini, si author ini ingin menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dia dapat itu sama atau agree with previous research, bahwa ini penelitian tahun 2018, 17, 2021 juga pernah melakukan penelitian tapi dengan konteks berbeda di mana strategi ini juga muncul. Nah, paragraf selanjutnya, the process of cancelling out equal numbers of mounds and hollows in the landslide analogy correspond to. Nah, ini kan berkaitan dengan konseptual model yang pernah diteliti oleh peneliti di tahun 2014 dan 2019. Ya, kemudian dia memberikan examples juga. Examples beberapa penelitian lain yang juga sama tentang counterbalance conceptual model. Nah, jadi intinya di discussion itu kamu bisa melihat bagaimana si penulis atau si peneliti
menjelaskan posisi penelitiannya di landscape penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi di sini pasti dia akan mengutip lagi referensi yang dia pakai di atas, menyebutkan sumber-sumber eh, penelitian-penelitian terdahulu. Jadi dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada, bahkan dengan penelitian tahun 83 nih. Nah, apa yang membuat kira-kira apa kontribusi dari penelitian ini yang baru? Ada nggak kontribusi penelitian ini yang baru? Tadi tidak hanya agree, apakah dia memberikan kontribusi, practical implication? Sini ada nggak? Saya di bagian ini nggak sih Pak, paragraf terakhir sih, kalimat terakhir. Compare these models, the Mount Hollow models with the lens analogy provides more intuitive context and distinct visual presentation. Mhm. Ya, ini ya. Karena memang kalau dibandingin sama studi terdahulu kan kita udah bahas kemarin tuh, mereka hanya pakai lingkaran yang bentuknya sama, lingkaran yang beda warna, di mana untuk memahami bahwa plus satu tambah negatif satu sama dengan nol itu kan kurang intuitif ya. Kok bisa sih lingkaran merah sama lingkaran biru kalau digabung jadi nol? Kan jadi itu jadi kembali seperti aturan yang dibuat-buat ya. Tapi kalau kita pakai analogi lembah dan bukit, di mana bukitnya longsor ke lembah, maka itu lebih intuitif. Lebih intuitif dan bisa dibayangkan si anak. Seperti itu. Dan ini adalah kontribusi dari di landslide analogy. Nah, di part selanjutnya juga sama ya modelnya ya atau strukturnya ya. Kita bicara di digging strategy. Kalau kamu masih ingat kemarin kita bahas di introduction, apa yang menjadi salah satu pembahasan dalam introduction kemarin? Ada masalah dalam pemahaman integer. Lalu banyak penelitian sudah apa mengusulkan berbagai model. Lalu paragraf selanjutnya membahas apa? Masih ada kesulitan di mana? Ada kesulitan di mana? Kesulitannya di mana? Ingat nggak kemarin di intro Ibu nggak balik ke atas, kalian harus ingat. Atau buka sendiri filenya yang bagian atas. Kesulitannya di mana? Oh, ininya Bu ya, sampelnya ya Bu. Kurangan Sampel. ini. Maksudnya kekurangan, gimana dibilang ya? Orang buat di, oh, saya tipe resource itu masih kurang kurang apa ya, masih terlalu kecil gitu loh Bu, masih terlalu sempit dengan sampel yang sedikit gitu. Jadi hasilnya belum bisa terlalu apa ya, belum bisa terlalu dibilang untuk bisa digeneralisir gitu loh Bu. Oh, Ibu Nah, bicara gimana bilang? introduction. Bu, kalau nggak salah, seingat saya itu Hmm. students masih kurang memahami eh, itu ya sih Bu. Kalau X dikurang min Y atau min X plus min X ditambah Y atau soal seperti itu Bu. Ya, jadi kalau kita bicara yang tadi Niel ucapkan itu bagian methods ya yang kemarin disoroti ya, masalah kualitatif. Tapi yang Ibu maksud adalah di bagian intro kan kita mengutarakan masalah ya. Di mana di sini kan ada masalah, terus sudah ada model, tapi kemudian di paragraf selanjutnya dikatakan apa nih? Greater difficulties in solving integer subtraction compared to addition. Ya, terutama di bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini penelitian yang sebelumnya udah menyatakan bahwa ini kesulitannya di sini. Nah, sekarang itu terjawab nggak di sini? Masalah tadi. Nah, masalah tadi itu di sini kan dijelaskan ya bagaimana siswa menggunakan digging strategy. Digging strategy, kita lihat aja gambarnya biar mudah ya. Negatif 9 dikurang 15. Awalnya mereka punya 9 lembah. Mereka ingin mencoret 15 bukit. Karena nggak ada, maka mereka harus menggali sebanyak 15 pasang. Nah, ini mungkin di awal-awal belajar, siswa kan nggak langsung dikasih tahu. Kamu gambar satu aja, kasih angka 9, nggak gitu. Mereka menemukan sendiri sampai akhirnya mereka bisa menggunakan satu buah representasi gini ya.
untuk merepresentasikan angka yang besar. Misalkan ini, gambar yang kedua. 1 dikurang negatif 177. Awalnya mereka hanya punya satu bukit, tapi mereka harus mencoret, kalau dikurang itu kan artinya mencoret ya, harus mencoret 177 lembah. Karena mereka nggak punya, mereka gali sepasang. Setelah mereka gali sepasang, maka sekarang mereka bisa mencoret si lembah yang 177. Sehingga kelihatan di gambar, oh ternyata setelah ini dicoret, di gambar masih ada 2 bukit. Jadi ternyata 1 dikurang negatif itu jadi 1 ditambah positif. Nah inilah asal muasalnya siswa bisa memahami aturan min-min jadi plus, karena kelihatan dari gambar ini. Ya, jadi dengan menggunakan ini mereka bisa lebih mudah memahami soal-soal pengurangan yang sulit. Nah, itu tadi resultnya dipaparkan nggak di sini? Bukti-buktinya diberikan nggak? Ada gambar, lalu ada transcription, lalu kemudian di bagian mana ini dijelaskan diskusinya? Di paragraf ini ya, coba siapa mau menjelaskan discussion-nya? Bagian discussion ini dikaitkan dengan teorinya siapa? Tentang apa? Silakan. Ini kan kelihatan ya, pokoknya kalau discussion itu, kamu tinggal lihat di paragraf itu dia merefer ke teori nggak nih. Ini kan ada citation ya, ada Bolyard, maka ini bagian discussion. Ketika si author itu mengkaitkan hasilnya dengan teori, dengan penelitian terdahulu, maka this is part of the discussion. Jelas ya? Nah, sekarang making sense of the rules. Bagian yang ketiga, mana bagian discussion-nya? Ini kan hasil-hasil dijelaskan, resultnya dijelaskan. Nah, bagian discussion-nya ini, agak-agak terakhir. Jadi kalau kamu cermati di sini, temuan-temuan dalam penelitian ini ternyata menjawab masalah yang sebelumnya belum terjawab. Bahwa kalau pakai model neutralization, itu siswa sulit dalam menyelesaikan tipe soal seperti ini, pengurangan. Nah, tapi di sini ditunjukkan bahwa masalah tersebut, atau ini ya, subtraction involving large integers, menurut Namberger-Haag ini. Tapi di sini ditunjukkan bahwa siswa bisa dengan mudah memahami soal-soal yang bentuknya S5, S6 yang angkanya besar. Mereka bisa menyelesaikan dengan mudah. Jadi penelitian ini disagree with Namberger-Haag 2018. Ya. Jadi kamu paling tidak bisalah melihat apakah hasil penelitian ini agree atau disagree atau contradicts atau apa. Nah, baru di conclusion, di sini ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah, jawaban secara singkat, ya. Kemudian juga ada apa lagi di conclusion? Nah, paragraf kedua nih, limited by. Nah, limitationnya disebutkan gitu loh. Jadi memang dalam melaporkan hasil penelitian, tadi kan di video juga disebutkan ya, tidak hanya yang bagus-bagusnya dijelaskan, tapi yang kurang-kurangnya juga diakui oleh si researcher bahwa ada limitasi dalam penelitian ini. Nah, artinya apa? Kalau si peneliti udah menyebutkan limitasi, maka si pembaca akan menemukan aspek yang bisa diteliti untuk as a follow-up study gitu loh. Karena memang penelitian kan tidak bisa menjawab semua hal ya. Nah, jadi kalau kamu baca paper, jangan lupa di akhir discussion atau di bagian conclusion, itu si peneliti suka mengutarakan limitation, kemudian ini future research. Nah, future research-nya apa?
Nah, ini bisa menjadi ide kamu untuk melakukan penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian ini, gitu. Ini ada beberapa saran ya, ada longitudinal study ya, long term retention of student conceptual understanding, atau mungkin membuat digital tools, interactive learning environments supaya bisa lebih uh, bermanfaat dampaknya gitu. Ya, jadi pada saat baca paper jangan cuman tadi ya judul, abstrak, jawaban, tapi lihat limitationnya apa. Penelitian ini masih kurang di mana sih? Lalu si autornya menyarankan untuk penelitian lanjutannya seperti apa. Nah, itu yang akan menjadikan eh, kamu kalau mau melanjutkan penelitian tuh berdasar, oh ini loh saya melanjutkan penelitian ini sehingga bla bla bla. Kamu ajukan argumentasi kamu apa. Nah, ini kadang kurang menjadi perhatian ya bagian-bagian akhir ini ya. Padahal ini bagian yang penting kalau memang kamu serius ingin meneliti sebuah topik tertentu. Gitu. Silahkan ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Bu, tadi kan Yes. di diskusi itu ada dua ya, maksudnya ada dua bagian yang dimana agree dan disagree about research yang sebelumnya gitu ya. Nah, apakah memang untuk discussion ini harus dikhususkan untuk mencari dua-duanya terkait disagree dan agree-nya, atau ini kan berarti nanti terkaitnya sama tinjauan pustaka ya, atau daftar-daftar pustaka yang nantinya kita bakal ambil gitu di penelitian yang mau kita buat gitu. Nah, kira-kira apakah memang ini harus ada gitu, kerangka kedua ini harus ada terkait disagree dan agree-nya, atau itu kembali lagi subjektif tergantung sama si peneliti mau ngambil yang mana aja gitu. Mau ngambil yang agree-nya aja kah, atau mau ngambil yang disagree-nya aja kah sebagai comparison. Itu gimana Bu kira-kira? Iya, nggak harus dua-duanya ada, tergantung hasilnya, tergantung findings-nya. Bisa jadi kamu agree, gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak, kalau ini kan kebetulan ada yang apa sejalan, ada juga yang tidak ya. Tapi tidak harus dua-duanya ada, gitu. Tergantung bagaimana temuannya. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Di Ya, bagian silakan. discussion kan kita bisa kayak mereferensi studi lain mengenai studi kita sendiri kan ya, Bu. Ya. Misalkan paper lain itu berbahasa beda, bahasa Inggris maupun Indonesia, dan kita perlu mentranslasikan studi tersebut, apakah menggunakan Google Translate sudah dianggap cukup bagus atau kita harus menggunakan harus kita mentranslasikan dari orang yang mahir dalam bahasa makalah tersebut atau paper tersebut Oke. Biasanya kenapa kamu perlu mentranslate dalam bahasa Inggris? Pertanyaannya itu. agar mayoritas bisa membaca paper tersebut. Oke. Jadi misalkan kamu si penulis ya, kamu si autor ya, gitu ya. Misalkan Taraka autor ingin menulis paper dalam bahasa Inggris kan gitu ya. Lalu kamu ingin mensitasi paper bahasa Indonesia. First of all, tentunya kita harus paham dulu isi papernya. Kan gitu. Untuk bisa paham isinya kan kita nggak usah translate karena kita berbahasa Indonesia. Tapi when we want to report, kita menuliskan reportnya, kita ingin menjelaskan kaitan antara teori itu ke penelitian kita, tentunya kita harus translate ke bahasa Inggris. Nah, ketika kamu sudah menjadi penulis makalah yang akan diterbitkan di jurnal internasional dalam bahasa Inggris, maka tentunya sudah memiliki kapasitas atau kemampuan dalam mentranslasikan teks tersebut. Walaupun kita pakai tools, Google Translate kah, atau tools yang lain, itu nggak masalah. Ya, karena memang Google Translate pun bisa menghasilkan translasi yang baik ketika inputnya itu susunan kalimatnya pun bagus dan baik gitu. Kalau bahasa Indonesianya tertata, bagus, rapi, terstruktur, bahasanya baku, nanti hasil translasinya juga bagus loh, jangan salah. Gitu. Yang penting kontennya. Yang penting isinya atau kontennya atau idenya yang ingin dibandingkan dengan penelitian kita. Seperti itu ya. Dan nanti biasanya di referensi daftar pustaka itu sini ada nggak ya? Ibu kebetulan nggak ada mereference paper bahasa Indonesia lagi. Kalau ada, nanti kamu lihat contohnya ya bagaimana menulis referensi
berbahasa Indonesia, kamu tulisnya dalam bahasa Inggris, tapi nanti ada keterangan di belakangnya translated from bahasa apa gitu. Ya, kalau dari bahasa Rusia, misalkan translated from Rusian atau apa. Kebetulan Ibu dari bahasa Inggris semua. Kalau dari bahasa Indonesia nanti translated from bahasa Indonesia itu ada keterangannya nanti. Sehingga si reader tahu, oh ini paper aslinya tuh dalam bahasa Indonesia gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Kira-kira apa yang baru dipelajari hari ini? Silahkan kasih refleksi dulu. Ini Bu udah banyak bicara. Sekalian mungkin Aulia, Ibu mau dengar dari Aulia Zahra. What did you learn today, Aulia? What is something new? Apa yang baru kamu pelajari hari ini? Jadi biasakan kita merefleksikan apa yang kamu pelajari ya. Apa yang baru kamu tahu ya? Atau apa yang ternyata saya pahami biasanya A, ternyata sekarang berubah jadi B, gitu. Is there a new insight for you, Aulia? Kita belajar tentang conclusion lebih dalam lagi, Bu. Jadi kita lebih mempelajari tentang penelitian jurnal-jurnal itu, Bu. Tentang conclusion, kenapa di conclusion? Ayo, kenapa di conclusion? Yang lain ada yang mau menambahkan? Chelsea, Chelsea Audia. Ibu, aku boleh nambahin nggak Bu apa yang udah dipelajarin hari ini? Boleh, Agnia. Nanti habis ini Chelsea ya. Eh, Oke, Agnia. Kalau dari aku tadi di result sama di discussion Bu. Jadi di Mm-mm. result kita kayak nyajiin apa yang udah kita temuin. Terus nanti di discussionnya kita nafsirin apa hasil dari teman itu, terus kayak ngejelasin implikasinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu Bu. Ya, betul. Jadi result and discussion itu dua hal yang berbeda, ya, jangan dianggap sama, walaupun pada prakteknya sering digabung penulisannya. Kayak contoh paper Ibu digabung. Tapi kamu harus bisa membedakan kapan paper ini ngebahas result, kapan dia ngebahas discussion, atau menginterpretasikan hasilnya ke apa namanya teori-teori yang ada. Thank you, Agnia. Chelsea, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya kurang lebih sama Agnia. Terus juga di bagian conclusion kita juga ternyata saya baru tahu ternyata penting juga ya kita menyampaikan kekurangan dari penelitian kita. Jadi bisa diperbaiki untuk penelitian selanjutnya gitu. Yes, penting itu ya. Penting untuk semuanya juga tadi memahami apa yang barusan disampaikan oleh Chelsea. Karena pengalaman Ibu membimbing mahasiswa pada saat menulis proposal skripsi itu jarang sekali memperhatikan bagian limitation and further research. Padahal itu penting. Ketika kita tahu, oh masih ada kekurangan di sini, maka kita tahu peluang untuk penelitian selanjutnya. Nah, nanti kalau kalian jadi penulis pun harus seperti itu, harus lebih objektif. Kalau memang ada kekurangan, kita sampaikan kekurangannya apa, ya. Lalu kemudian memberikan apa namanya wawasan untuk para peneliti selanjutnya untuk melakukan follow up research, gitu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ibu, saya boleh nanya nggak Bu? Boleh, Sadia, silakan. Oke, jadi kan aku ngelihat dari paper Ibu tuh ada citasi yang tahunnya tuh udah 80-an sama 90-an gitu ya, Bu. Ya. Nah, apakah mungkin ini eh, aturan dari tempat publish Ibu yang emang apa sih namanya diperbolehkan gitu ngambil citasi di tahun itu? Karena kan setahu saya 10 tahun terakhir ya, Bu. Ya, betul. Jadi memang di jurnal-jurnal itu banyak disebutkan bahwa referensi sebaiknya
atau harus, bahkan ada yang strict ya, harus 80% dari referensi itu berasal dari 10 tahun terakhir. Kalau sekarang 2025 berarti paling lama kan 2015. Begitu ya. Nah, Ibu berharap ini tidak menjadi aturan yang baku kalau nanti kalian mencari paper. Karena kalau kalian dibatasi oleh hanya boleh 5 tahun atau 10 tahun terakhir, maka mungkin kalian tidak bisa melihat paper-paper yang bagus yang terbit sebelum itu. Artinya kalau memang ada sumber atau paper yang memang merupakan paper yang utama di topik tersebut, itu masih boleh direferensi walaupun 80, 70 gitu ya. Teori-teori yang memang teori utama ya. Dibandingkan dengan misalkan kamu ngambil paper 2025, tapi papernya dari apa namanya jurnal Sinta 5. Sinta 5 itu kan peringkat yang paling bawah ya. Walaupun dia baru, tapi mungkin kontribusinya bisa berbeda gitu ya. Artinya kita boleh aja merefer ke paper yang lama, asalkan memang eh, ada relevansinya dengan apa yang mau kita bahas. Nah, walaupun nggak boleh terlalu banyak ya, nggak boleh terlalu banyak yang eh, karena begini, kalau di penelitian pendidikan beda sama penelitian di bidang ilmu komputer dan teknologi misalkan, di mana itu tuh sangat cepat sekali berkembangnya. Di ilmu pendidikan itu biasanya 10 tahun, 20 tahun itu masih relevan. Karena penelitian ini kan di bidang pendidikan ya. Ketika kita misalkan ibu meneliti tentang Maun Holo di tahun 2025, mungkin nanti baru banyak yang meneliti lagi di tahun 2030, 2035 gitu loh. Efeknya baru akan kelihatan di 10 tahun mendatang. Biasanya kalau pendidikan seperti itu, tidak terlalu cepat terdiseminasi. Beda sama yang berkaitan sama teknologi ya, di mana itu cepat sekali perkembangannya. Oke. Mungkin itu ya, Fadia. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi berarti insya Allah di Rabu mendatang dengan urutan presentasi yang sudah ditentukan ya. Artinya nanti walaupun hanya 10 atau sampai 15 menit ya. Mungkin nggak sampai 15 menit ya. 15 menit lah maksimal gitu ya kalau itu bisa ya. 6 kelompok. Tolong kalian buat PPT-nya udah terstruktur yang rapih ya, sehingga kita tahu bagian mana yang mau diperhatikan saat kalian membahas suatu paper. Dan nanti dimasukkan dalam link drive sehingga kita bisa baca dulu paper yang akan dipresentasikan kelompok 1 sampai 6. Gitu ya, paper sama PPT-nya boleh disimpan dulu. Supaya yang lain bisa mencermati dulu dan nanti tahu kira-kira bagian mana yang akan ditanyakan atau didiskusikan. Oke? Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Maaf, izin Ya, bertanya lagi, Nabila? Saya izin bertanya boleh? Boleh. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini saya baru dapetin, saya belajar hal baru juga kan. Tadi yang Ibu sampaikan kalau semisal penelitian kuanti itu biasanya di bagian result dan discussion itu dipisah. Untuk kuali itu digabung. Nah, semisal itu tuh apakah aturannya harus gitu, Bu? Semisal aku mau ngambil penelitian kuali tapi untuk result dan discussion-nya dipisah, itu boleh nggak, Bu? Boleh. Itu bukan aturan yang fix ya. Bukan aturan yang fix harus ditepati sama. Boleh, karena memang dalam menulis paper itu ada variation. Ada variasinya. Boleh dipisah, boleh digabung. Begitu. Oke? Ya, Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Terima kasih for your active participation today. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ibu menunggu apa namanya? I'm excited to watch your presentation next week. Ya, tolong dipersiapkan sebaik mungkin tiap kelompok agar bisa menampilkan yang terbaik. Oke? Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima Ibu. kasih.